kita ambil poin-poin penting dari isi khutbah beliau. Yang pertama, ketika wafatnya Rasul, kaum muslimin mengalami keguncangan yang luar biasa. Karena ketika hidup bersama Nabi, mereka merasakan satu kenikmatan yang luar biasa. Sampai-sampai ada di antara mereka mengatakan, kami baru menyadari bahwa kami hidup di dunia setelah wafatnya Nabi Muhammad. Artinya selama mereka hidup dengan Rasulullah itu mereka seakan-akan hidup di surga. Mereka seakan-akan tidak berada di dunia. Karena begitu nikmatnya bisa duduk bersama Nabi, menatap Nabi, mendengar sabdanya, melihat akhlaknya, itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Sehingga mereka ketika Nabi wafat, mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka hidup di dunia. Di saat bersama Nabi, mereka seakan-akan hidup di alam yang lain. Nah, ini luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara fisik indah, secara akhlak juga indah, punya daya tarik yang luar biasa. Sampai saat ini kita bisa lihat bagaimana kuburan beliau diziarahi tidak pernah sepi, mulai dari beliau wafat sampai hari ini. Nah, Sayyidina Abu Bakar ketika melihat umat dalam keadaan terguncang di saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau hadir sebagai sosok seorang pemimpin, coba menenangkan umat pada waktu itu yang mereka mengalami rasa kehilangan yang begitu besar di saat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sejarawan mengatakan tidak ada kesedihan yang paling besar menimpa umat ini kecuali dua hal. Yang pertama, hari wafatnya Nabi, dan yang kedua, azannya Sayyidina Bilal. Jadi waktu wafatnya Nabi, Sayyidina Bilal kembali ke kota Madinah, kemudian diminta azan sebagaimana yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membuat penduduk Madinah ketika mendengar suara azannya Bilal teringat masa-masa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kesedihan yang luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan di sini dalam khutbahnya, "Innallaha ammara Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa abqahu hatta aqama dinallah wa azhara amrallah wa ballagha risalatallah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia dan mengekalkan Nabi di dunia, tujuannya agar Nabi menegakkan agama Allah dan Nabi memunculkan perkara dan perintah Allah dan menyampaikan risalah Allah. Itu pesan pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Nabi SAW diutus oleh Allah ke dunia ini yang pertama untuk memperkenalkan agama Allah. Allah punya keinginan, Allah punya aturan. Yang mampu menyampaikan hal itu bukan filosof, bukan ahli pemikir, bukan cendekiawan, bukan orang pintar, tapi yang mampu menyampaikan kehendak Allah adalah para nabi. Kita manusia biasa gak akan bisa mampu. Itu disebutkan bahwa para nabi, para rasul dari sekian miliar manusia itu dipilih mereka yang paling terbaik, baik dari akalnya, spiritualnya, hatinya, fisiknya, semuanya yang terbaik. Dan di antara yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, tujuan Nabi diutus untuk menegakkan agama Islam, memperkenalkan Allah kepada manusia, dan menyampaikan keinginan Allah kepada manusia khususnya. Nah, sehingga di dalam Al-Quran jelas
Allah Subhanahu wa taala berfirman, tujuan pengutusan nabi adalah membawa petunjuk dan membawa agama Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dia Allah yang telah mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan agama yang benar, liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, untuk mengganti atau menampakkan agama Islam, menyempurnakan seluruh agama sebelumnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ayat ini menjelaskan petunjuk lewat Nabi. Agama Islam juga lewat perantara Nabi. Dan ayat ini tidak bertentangan dengan hakikat petunjuk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bicara hakikat. Tapi perantaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad tidak diutus, maka kita tidak akan dapat hidayah. Kita tidak akan bisa mendapatkan ajaran Islam. Bahkan kita tidak tahu Allah itu siapa dan bagaimana namanya Allah, bagaimana sifatnya Allah, bagaimana keberadaan eksistensi Tuhannya kita. Itu lewat perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara sholat kita, puasa, zakat, haji, cara berakhlak yang baik, dan seterusnya, semuanya itu lewat perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang dimana Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kamu cinta, akan tetapi Allah saja yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Ini ayat berbicara hakikat. Kita yakini semua yang ada dari kehendaknya Allah, baik itu petunjuk dari Allah, rizki dari Allah, dan agama Islam juga dari Allah. Allah yang berhak memberikan petunjuk kepada siapapun untuk masuk ke dalam agama Islam. Allah yang berhak memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Namun ada yang disebut dengan perantara. Tanpa perantara tidak mungkin kita bisa dapatkan hidayah. Tanpa perantara, sabab, wasitah, wasilah, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah. Tanpa perantara tidak mungkin kita bisa mengenal hukumnya Allah. Tanpa perantara tidak mungkin kita mengenal akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perantara itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis Nabi katakan, li khamsatu asma, saya memiliki 5 nama. Ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Wa Ahmad, saya adalah Ahmad. Wa anal mahi alladhi yamhullahu bi kufra, saya adalah al-mahi. Bi, dengan sebab saya, ada huruf ba, namanya ba sababiyah. Kata Nabi, dengan sebab saya Allah menghapus kekufuran. Dan dengan sebab saya yuhsyarun nasu ala godamai, nanti dihimpun seluruh manusia di hari kiamat, semuanya berada di bawah telapak kakiku. Artinya beliau menjadi pemimpin pada waktu itu. Wa anal aqib, dan saya adalah aqib. Aqib artinya la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Itu sudah finish. Tidak ada nabi setelahku. Dari hadis ini yang dinukilkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, di dalam sahihnya jelas Nabi katakan, dengan sebabku Allah menghapus kekufuran. Di situ maksudnya adalah perantara aku, kekufuran itu hilang. Perantara aku, kalian dapat hidayah. Perantara aku, kalian mengenal Allah. Perantara aku, kalian mengetahui cara beribadah kepada Allah. Perantara aku, kalian akan masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perantaranya adalah Nabi SAW. Tapi hakikatnya semuanya dari Allah. Yahdillah may yasha wa yudlilhu may yasha. Dia berkehendak memberikan petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki. Dia adalah Allah.
Dan Allah juga berhak dan mampu memberikan kepada seseorang menyimpang dan sesat bagi siapapun yang ia kehendaki. Itu hukum hakikat. Tapi kalau hukum sabab musabab, hukum kausalitas, itu sebab ini juga harus kita terima kasih. Sebab inilah juga menjadi satu yang sangat penting yang mengantarkan kita bisa mengenal Allah dan mengenal seluruh kehendak dari keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Maka perantara yang pertama itu yaitu Nabi Muhammad SAW. Perantara yang kedua bagi kita para ulama. Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan ilmunya Nabi, pengetahuan dari Nabi, tidak mungkin kita dapatkan secara langsung. Apalagi jarak masa hidup kita dengan Nabi Muhammad terbentang jauh ribuan tahun. Lantas dari mana kita dapatkan ilmunya Nabi Muhammad? Lewat para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Maka sabab yang kedua yang wajib kita terima kasih adalah adanya para ulama dari generasi ke generasi. Ini kalau tidak ada dibukukan kitab-kitab yang mereka tulis sudah ribuan tahun yang lalu sampai sekarang masih eksis, maka bagaimana mungkin kita bisa mengenal ajaran Islam kalau bukan lewat mereka? Nah, mereka itulah sabab, mereka itulah wasilah, mereka itulah wasithah, perantara. Jadi Allah Ta'ala menciptakan juga namanya hukum sabab musabab. Hukum sabab itu harus diambil. Orang yang sakit dikasih sabab obat, berobat. Orang yang pengen sukses dikasih sabab, berusaha. Orang yang ingin dapat ilmu dikasih sabab, belajar. Nah seterusnya. Itu sudah masuk hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang benar hakikat yang ada ini semuanya dari Allah. Namun perantara ini punya peran yang sangat penting. Ada salah satu ulama bernama Imam Nawawi. Imam Nawawi diberikan julukan Muhyiddin. Apa artinya? Orang yang menghidupkan agama Allah. Beliau pernah berfatwa, lam uhilla man laqabani bi Muhyiddin. Saya tidak halalkan bagi siapapun yang memberikan julukan kepada saya sebagai orang yang menghidupkan agama Islam. Itu beliau katakan demikian. Tapi di dalam kitab-kitab para ulama ketika menyebut nama Imam Nawawi, gelar itu selalu digunakan. Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama Islam, agama Allah. Kenapa beliau berfatwa demikian? Saya tidak halalkan bagi siapapun yang memberikan julukan kepada saya orang yang menghidupkan agama Islam, karena beliau memandang hakikat bahwa agama ini tanpa manusia pun, tanpa penolong siapapun, tetap akan Allah yang jaga. Hakikatnya. Tapi hukum sababnya harus ada orang. Harus ada campur tangan sabab, wasilah, wasithah. Nah, sehingga ulama-ulama memandang Imam Nawawi salah satu ulama yang memiliki jasa yang sangat besar di dalam memberikan kontribusi bagi Islam, menyebarkan ilmu-ilmunya Nabi SAW, baik ilmu fikihnya, baik ilmu hadisnya. Beliau tulis sangat produktif di dalam menulis kitab. Itu beliau habiskan umurnya untuk mengabdi terhadap ilmu, khidmah terhadap ilmu. Maka ulama memberikan apresiasi kepadanya, disebut beliau dengan julukan Muhyiddin, ulama yang menghidupkan agama Islam. Tapi Imam Nawawi tidak ridho kalau beliau hidup misalnya ada yang memanggil julukan tersebut kepada beliau. Beliau jelas mengatakan lam uhil man laqabani bi Muhyiddin. Saya tidak halalkan bagi siapapun yang memberikan julukan Muhyiddin kepada saya. Li'anna hadza din hayyun qayyimun la yahtaju ila man yuhyihi. Karena agama Islam ini dengan sendirinya akan eksis, akan hidup. Karena hakikatnya yang menjaga Allah dan tidak butuh kepada siapapun untuk menghidupkan agama ini. Tapi kan hukum sabab diperintahkan kita untuk membela agama kita. Diperintahkan kita untuk berdakwah, walaupun hakikatnya tanpa kita berdakwah misalnya, tanpa kita mengajak orang kepada agama Allah, agama Islam, itu Allah akan menjaga. Itu kan hukum hakikat. Tapi hukum sabab musabab, Allah perintahkan kita untuk berdakwah.
In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian membela agama Allah, Allah akan membela kalian dan mengokohkan langkah-langkah kaki kalian. Ini kan perintah. Ud'u ila sabilillah. Ajaklah manusia ke jalan Allah. Itu semua sabab, wasilah. Hakikatnya Allah jaga ini agama, tapi harus lewat perantara. Perantara itulah yang mengatur Allah. Gitu. Jadi kadang-kadang disalahpahami bahwa kita tidak perlu membela agama Allah. Allah yang akan menjaganya. Yaitu hukum hakikat Allah yang menjaganya. Allah yang akan bela agamanya. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya kita diperintahkan juga harus berbuat sesuatu untuk agama kita. Baik dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan pikiran kita untuk agama Islam. Walaupun itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu pembelaan kita hakikatnya. Tapi Allah ingin melihat di mana kesungguhan kita sebagai umat yang mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita. Kita diperintahkan harus berbuat sesuatu. Itu. Begitu juga ibadah kita. Ini ibadah jangan dianggap bahwa Allah ngambil manfaat dari sholat kita. Jangan kita anggap Allah ngambil manfaat dari zakatnya kita. Tidak sama sekali. Allah tidak butuh sama sholat. Allah tidak butuh sama puasa kita. Allah tidak butuh terhadap zakat kita, haji kita, ibadah kita. Tapi sebaliknya kita yang butuh kepada Allah. Kita melakukan semua perintah Allah tujuannya satu, agar bisa menarik kasih sayangnya Allah. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayangnya Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, maka sehingga itu agama ini ada lewat perantara. Lewat sabab, lewat wasilah, dan lewat wasithah. Wasithah artinya penengah, wasilah perantara, sabab adalah sebab. Ini khutbah pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengenai tujuan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Poin kedua di sini, wajahada fi sabilillah. Nabi hadir di dunia ini berjuang di jalan Allah. Jahada fi sabilillah. Nah, kadang-kadang dipahami jihad itu hanya berperang. Ya. Sehingga kaum Khawarij misalnya memahami semua teks dalam Al-Quran jika ada kata jihad artinya berperang. Padahal tidak. Jihad itu bukan hanya maknanya berperang. Berjuang di dalam menuntut ilmu disebut jihad fisabilillah. Orang yang membantu sesama manusia dengan hartanya juga disebut jihad fisabilillah. Orang yang mendirikan ibadah, sholat 5 waktu dan semua dia jaga itu masuk jihad fisabilillah. Jihad artinya berjuang di jalan Allah. Dia tidak hanya terbatas kepada peperangan. Walaupun jihad juga maknanya adalah peperangan. Di dalam Al-Quran ada beberapa cara berjihad ya, yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Ada disebut al-jihadul mal, jihad dengan harta. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad wa tujahiduna fi sabilillah di jalan Allah bi amwalikum dengan harta-harta kalian wa anfusikum dan juga jiwa-jiwa kalian. Nah, di sini diawali dengan jihad harta bi amwalikum. Ada seorang doktor bernama Dr. Takriri ya di Palestina. Beliau menulis satu kitab berjudul Al-Jihad bil Mal fi Sabilillah. Jihad harta di jalan Allah. Beliau memposisikan dirinya sebagai seorang pemikir yang hidup di tengah-tengah penindasan. Orang Yahudi menindas saudara kita kaum muslimin Palestina. Di situ beliau menulis kitab
bahwa jihad harta sangat membantu saudara-saudara yang ada di Palestina. Jadi bukan hanya dibatasi dengan peperangan, tapi juga dengan bantuan sosial, dengan harta, itu juga termasuk jihad fisabilillah. Itu maksud dari buku yang beliau tulis. Bahkan Ibnu Qayyim, ulama abad ke-6 Hijriah yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, beliau dengan luar biasa menjelaskan fadilah jihad dalam sebuah kitab berjudul Fadlu Jihad fi Sabilillah, keutamaan jihad fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu bukan hanya perang, tapi jihad itu adalah kita berjuang di atas kebenaran di jalan Allah. Itu makna jihad yang sesungguhnya. Sehingga ketika kata jihad ini digunakan oleh firman Allah Ta'ala, maknanya bervariasi di situ. Ya, makna pertama melawan hawa nafsu disebut jihad juga. Kita punya diri ini kan ada musuh yang wajib kita perangi setiap saat. Ada syaitan. Jelas Allah katakan syaitan itu adalah musuh kalian yang wajib kalian perangi. Ini dulu kita perangi. Dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah nyatakan syaitan itu musuh kalian yang nyata. Jadi musuh yang wajib kita perangi yang pertama adalah syaitan. Yang kedua, musuh kita yang wajib kita perangi yaitu nafsu kita. Di dalam hadis riwayat Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsabandi dalam kitab Tanwirul Qulub, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'da aduwik allati baina zanbaik." Musuh yang paling berat bagi dirimu yaitu nafsuka, nafsumu, allati baina janbaik, yang dia berada di antara dua lambungmu. Nabi sebutkan musuh yang paling berat dengan menggunakan sigot ismu tafdil, a'da aduwik. Itu juga jihad lawan hawa nafsu. Oleh sebab itu ada riwayat, walaupun riwayat ini Al-Imam Al-Iraqi mengatakan riwayat yang lemah, sanadnya tidak sampai, kata Ibnu Hajar Asqalani, kepada Nabi, tapi ini ucapan ulama menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu dalam satu peperangan, selesai pulang dari peperangan, ada yang mengatakan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita sudah kembali pulang dari jihad kecil. Jadi berperang secara fisik menghadapi musuh disebut jihad kecil. Sekarang kita menuju jihad yang besar. Maka ditanya, apa itu jihad yang besar? Jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Ihya. Kemudian ditakhrij oleh Al-Iraqi mengatakan ini isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Diteliti oleh Ibnu Hajar Asqalani bahwa ini bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dari ucapan seorang ulama bernama Syekh Ibrahim. Nah, terlepas daripada masalah ini hadis atau bukan hadis, tapi substansi isinya itu adalah satu kebenaran bahwa nafsu kita ini adalah musuh kita. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Aku tidak berlepas diri dari nafsuku, kata Nabi Yusuf. Sesungguhnya nafsu itu dia mengajak kepada keburukan. Itu sudah mansus fil Quran, dinaskan dalam Al-Quran bahwa nafsu itu musuh kita dan wajib kita perangi dia. Kenapa disebut nafsu ini jihad besar dibanding dengan peperangan secara fisik? Karena peperangan secara fisik kita hadapi musuh kita itu punya masa waktu. Tidak mungkin kita berperang seumur hidup. Ada waktunya selesai. Yang kedua, musuh yang kita hadapi di dalam peperangan secara fisik bisa kelihatan oleh kita. Secara fisik kelihatan musuh kita. Tapi kalau nafsu ini jauh lebih berat. Kenapa? Yang pertama, kita tidak tahu dia berada di mana itu nafsu. Dia musuh tapi tidak terlihat.
Yang kedua, nafsu ini kita jihad, kita perangi dia, tidak ada batas waktu. Sampai kita meninggal baru selesai. Sudah meninggal baru selesai. Tapi kalau jihad fisik menghadapi musuh ada waktunya selesai. Tapi nafsu sampai mati baru selesai. Maka jihad inilah lebih berat dibanding jihad menghadapi musuh. Sehingga dibagilah oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa jihad itu ada 3 macam. Ada namanya al-jihad, jihadul nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Yang ketiga jihadul a'da, jihad menghadapi musuh-musuh. Nah, jihad juga punya aturan. Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Perangilah atau berperanglah kalian di jalan Allah jika ada yang memerangi kalian. Ini dinyatakan di dalam Al-Quran bahwa kita bukan agama yang mengajarkan jihad membabi buta. Orang tidak salah tahu-tahu ke sana perang, enggak. Ayat ini menyebutkan kalau dalam keadaan terancam maka kita membela diri. Salah satu cara adalah dengan jihad. Sebagaimana juga penjajahan tempo dulu datang menjajah negeri kita. Pada waktu itu namanya jihad. Kita membela ini negara kita. Jadi jihad di dalam Islam bukan ofensif tapi defensif. Dia bertahan, membela diri. Maka kita dapati banyak sekali peperangan posisinya Nabi di Madinah, bukan di Makkah. Kalau memang agama ini agama yang dituduhkan sebagai agama yang disebut agama prajurit oleh sebagian para intelektual barat mengatakan demikian, maka lantas kenapa sepanjang sejarah peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, posisinya di Madinah, bukan di Makkah. Pada waktu itu lagi bermusuhan dengan orang-orang musyrik di Makkah. Tapi peperangan yang terjadi semuanya di Madinah. Artinya apa? Diserang. Adapun yang di luar seperti perang Mu'tah, perang Yamama, itu konteksnya berbeda. Mereka mau menyerang duluan. Allah wahyukan kepada Nabi, mereka membuat rencana penyerangan. Diperintahkan oleh Allah untuk menyerang mereka terlebih dahulu. Itu wahyu. Karena tahu musuh mau menyerang. Tapi tidak pernah orang ini diam, tidak ada salah, tidak melakukan kejahatan, tahu-tahu Nabi datang kemudian memerangi mereka. Tidak ada itu. Karena sudah ada konsep dalam agama kita, fala udwana illa ala zalimin. Tidak boleh bermusuhan terkecuali kepada orang-orang yang zalim. Ini aturan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata jihad itu dia maknanya adalah 3, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, dan jihad melawan musuh. Jadi kalau di dalam Al-Quran kita lihat redaksi ada kata alladzina jahadu fina, itu bukan jihad secara fisik. Itu jihad apa? Melawan hawa nafsu. Kalau ada kata jahada setelahnya itu ada kata fi, itu maknanya bukan berperang, maknanya melawan hawa nafsu. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami, kami akan berikan petunjuk mereka ke jalan-jalan kebaikan, ke jalan-jalan yang menuju kepada surganya Allah, ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat ini juga menginformasikan bahwa jihad melawan hawa nafsu itu adalah satu jalan untuk mendapatkan jalannya Allah. Kita gak bisa masuk ke wilayah jalannya Allah terkecuali nafsu kita sudah tundukkan. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'un taba'an lima ji'tu bih. Keimanan seorang di antara kalian tidak akan sempurna hingga dia jadikan hawa nafsunya itu tunduk dengan ajaran yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah seperti itu baru bisa dia masuk ke wilayah jalan-jalannya Allah taala. Tariqah disebut atau sabil. Yang ketiga, pesan yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di sini adalah fattaqullaha ayyuhan nas, maka bertakwalah kepada Allah wahai manusia. Jadi wasiat ini juga menjadi wasiat
yang paling pokok di dalam ajaran agama samawi. Bukan hanya agama Islam, tapi agama-agama terdahulu. Mulai dari Nabi Adam sudah menyampaikan wasiat taqwa. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad, al-wasiyah ya at-taqwa hiya wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Taqwa itu adalah wasiat Allah, sang pencipta alam semesta, bagi semua orang-orang terdahulu dan orang-orang yang paling akhir. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullaha. Sungguh kami telah wasiatkan, ya, walaqad wasainal ladzina utul kitaba, kepada orang-orang yang memiliki kitab, untuk bertakwa kepada Allah dan juga kepada kalian umat Islam. Jadi takwa itu wasiat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala sejak awal. Dan takwa ini menurut Ibnu Faris diambil dari kata waqaya wiqayah, artinya penjagaan. Orang yang bertakwa berarti sudah menjaga dirinya tidak terjerumus di dalam neraka, sudah menjauhkan dirinya dari api neraka. Kemudian ulama ketika mendefinisikan takwa ini berbagai definisi dan pengertian. Yang diantaranya yang paling baik menjelaskan makna takwa adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Taqwa itu adalah takut kepada Allah, al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, dia mengamalkan seluruh perintah Allah yang telah Allah turunkan perintah tersebut lewat Al-Quran dan juga sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal qana'atu bil qalil, rizki yang Allah kasih walaupun sedikit dia nikmati dan dia merasa cukup dengan itu. Dan yang keempat, al isti'dadu li yaumir rahim, dia mempersiapkan dirinya sebelum datangnya kematian. Itu disebut taqwa, definisi taqwa menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir juga memberikan definisi taqwa. Taqwa itu artinya ismun jami'un li fi'li ta'ati wa tarkil munkarat. Taqwa itu adalah satu nama yang jami', dia mencakup daripada seluruh perbuatan taat kepada Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah atau perbuatan yang mungkar. Maka itu disebut taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian definisi lainnya taqwa itu disebutkan yang menjadi biasa di khutbah Jumat, imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Itu juga makna taqwa. Imam Ghazali juga punya definisi taqwa tersendiri. Taqwa itu 3 kata Imam Al-Ghazali. Al-khasyah wal haibah, takut kepada Allah yang pertama. Yang kedua, at-ta'ah wal ibadah, taat dan ibadah. Yang ketiga, tanzihul qalbi minadz-dzunub, mensucikan hati dari dosa. Itu disebut taqwa. Al-Imam Ibnul Karim, Imam Al-Qushairi Naisabur, beliau menjelaskan taqwa itu terdiri dari 4 huruf. Ta, qaf, waw, ya. Huruf ta artinya tawadhu, rendah hati. Huruf qaf artinya qanaah, merasa cukup dan terima kasih atas nikmat yang Allah berikan walaupun sedikit. Huruf waw artinya wara'. Wara' tarku kulli syubhatin wa tarku kulli ma la ya'ni. Kata Ibrahim bin Adham, wara' artinya meninggalkan semua yang syubhat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu namanya wara'. Kemudian huruf ya artinya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imamul Haddad beliau mengatakan, alaika bi taqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rizqi wad daran. Hendaklah kamu bertakwa di saat sendiri maupun terang-terangan, dan sucikanlah hatimu dari kotoran, dari najis dan kotoran. Jadi takwa itu disebutkan oleh para ulama menjadi satu asas yang sangat penting di dalam agama kita. Dan takwa ini mencakup pelaksanaan perintah Allah secara totalitas. Disebut orangnya sebagai muttaqin.
Muttaqin. Maka sehingga itu ada ancaman keras orang yang mengajak kebaikan tapi lupa terhadap dirinya. Dia ajak orang lain untuk bertakwa tapi dia sendiri tidak ada niatan dan usaha untuk bertakwa. Itu diibaratkan seperti dokter, seorang dokter yang sakit parah tapi mengobati pasien yang sakit. Padahal dokter sendiri lagi sakit parah. Makanya dikatakan wa ghairu taqiyyin ya'murun nasa bittuqa tabibun yudawin nasa wa huwa saqim. Orang yang dia hanya menyampaikan ayo bertakwa, ayo melakukan kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukannya, itu diibaratkan bagaikan dokter yang mengobati pasien yang sakit sedangkan dokter sendiri sedang sakit parah. Itu sama. Maka takwa ini khususnya para khotib-khotib Jumat, itu tanggung jawabnya paling besar. Kenapa? Karena tidak main-main dia wasiatkan takwa. Berapa banyak orang yang mendapatkan wasiat takwa tersebut? Dia orang pertama yang harus berusaha untuk takwa. Karena dia yang memerintahkan orang untuk bertakwa. Makanya guru-guru kami lebih senang ketika wasiat takwa itu di khutbah yang pertama menggunakan wasiat takwa, usikum wa nafsi bitaqwallah. Lebih senang gunakan itu. Aku wasiatkan kepada kalian dan diriku untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mereka jarang menggunakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ini yang dipakai berarti khotibnya tidak. Karena hendaklah kalian bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau kalian berarti yang bicara tidak termasuk. Ya, padahal wasiat ini berlaku juga kepada khotib, bahkan khotib yang pertama. Baru yang mustami'un. Nah ini wasiat takwa itu sangat berat. Dan takwa ini derajat tinggi. Ya, derajat magom muttaqin itu tidak sembarangan. Kalau ada orang namanya muttaqin itu luar biasa itu. Ya. Namanya muttaqin, orang yang bertakwa. Itu ada salah satu syekh namanya Syekh Ibrahim bin Syaiban, diceritakan oleh Ibnu Mulaqqin yang lahir tahun 723 dalam kitab Tabaqatul Aulia. Dia berguru kepada salah satu guru namanya Syekh Abu Abdillah Al-Maghribi. 30 tahun dia belajar kepada Syekh Abu Abdillah Al-Maghribi. Tidak pernah Syekh Abu Abdillah Al-Maghribi ajak dia makan bersama. Kalau makan, gurunya ini makan sendiri. Tidak pernah muridnya ini diajak. Sampai 30 tahun dia belajar kepada gurunya. Baru di saat itu gurunya panggil makan. Ya Ibrahim bin Syaiban, udnu wa qul ma'i. Wahai Ibrahim, ayo mendekat, makanlah bersamaku. Ini murid terkejut. 30 tahun, baru hari itu dipanggil makan bersama. Maka dia bertanya kepada sang guru. Dia mengatakan, ya Syekh, inni sahibtuka mundu 30 sanatan. Saya ini sudah berguru kepadamu selama 30 tahun. Lam tada'ni ila ta'amik. Kamu tidak pernah ajak saya makan bersama. Ma baluka da'autani al-yawm. Apa gerangan sehingga hari ini kau ajak saya makan bersama? Apa kata sang guru? Ia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ya'kul ta'amak illa taqiyun. Tidak boleh ada orang makan bersamamu kecuali orang itu bertakwa. Walam yazhar li tuqaqak illa al-yawm. Dan kamu punya ketakwaan selama 30 tahun itu belum nampak di hadapanku. Baru sekarang kamu mencapai derajat sebagai orang bertakwa. Maka saya ajak makan bersama. Lihat, 30 tahun baru masuk derajat sebagai orang yang taqiyun. Taqiyun itu mahal. Makanya dikatakan ayat yang mengatakan ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Ini derajat ini yang memilikinya hanya Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad belum ada yang mencapai hakikat takwa, belum ada. Para malaikat juga ketika di awal penciptaan mereka sujud kepada Allah sampai hari kiamat baru bangun. Ada yang ruku sampai hari kiamat baru. Setelah mereka bangun dari rukunya, dari sujudnya, mereka mengatakan,
Ya Rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik. Wahai Allah, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Padahal malaikat diciptakan terus ibadah sampai hari kiamat. Makanya Imam Haddad mengatakan, seandainya kau memiliki umur 1 juta tahun, punya nyawa 1 juta, kau habiskan untuk taqwa kepada Allah, untuk taat kepada Allah, itu belum bisa masuk ke wilayah derajat hakikat taqwa. Belum bisa masuk. Apalagi umur kita hanya 60 70, ya, mudah-mudahan 60 70 80 tahun. Itu sudah bonus tuh, 80 tahun. Ya, kalau 60 tahun itu memang rata-rata. Tuh. 60 70 a'maru ummati ma baina 60 aw 70, ya. Rata-rata umur umatku 60 atau 70 tahun. Jadi orang cerdas dia hitung-hitung juga umurnya tuh. Wah, ini kalau usia bertambah umur berkurang. Ya, makanya aneh juga kalau diselamatkan, ya. Selamat panjang umur. Sebenarnya lagunya terbalik tuh. Selamat pendek umur. Ya karena umur bertambah kan berkurang jatah hidupnya di dunia, bukan panjang umur, justru umurnya sedang berkurang. Itu makanya lebih bagus pakai yang itu tuh, Mabruk Alfa Mabruk, ya, lagunya diganti lagu itu, Mabruk Alfa Mabruk, yang disusun oleh Habib Rizik. Ya, itu makna taqwa. Nah, ini 3 poin penting yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang pertama, adanya Nabi Muhammad itu iqamah ad-din, dia mendirikan, membangun agama Islam. Kemudian yang kedua, jihad fisabilillah. Dan yang ketiga, pesan dari Sayyidina Abu Bakar adalah taqwa Allah, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan kita bisa istiqamah, ya, mudah-mudahan bisa masuk derajat taqiyun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surga itu untuk orang bertakwa, udah gak ada yang bagi orang lain. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali harus masuk menjadi wilayah orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit bumi. Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan hanya untuk orang yang bertakwa. Nah, walaupun tidak harus jadi derajat orang yang mencapai yang namanya tadi hakikat taqwa, itu tidak mungkin. Paling enggak sudah ada usaha, sudah ada niat, usaha untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat itu, dengan usaha itu, Allah taala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.